Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kiamat itu ada? Ya. Kedua, yang kiamat itu alam semesta tampaknya bumi. Oke. Terima kasih. Baik. Pertanyaan kedua. Kita manusia berarti dimensi ya, Agak keras sedikit, boleh? kita kan dibatasi oleh Dibatasi dimensi, oke. pada saat bergerak sampai ke mana ini, apakah dimensinya berubah? Bagi uang dan waktu. Apakah dimensinya yang berubah? Apakah berubah? Ya. Oke. Karena kita kan manusia dimensi uang dan waktu. Oke. Apakah berubah? Ya. Yang kedua, Pak. Materi kan punya masa. Gimana? Seperti Nabi kan Materi, oke. Nabi punya masa, oke. pada saat bergerak ke langit itu kan dengan kecepatan cahaya. Oke. Kecepatan cahaya kan tidak bermasa, tidak ada energi. Oke. Dengan masa itu bisa. Ya. Wah, pertanyaannya jeru-jeru ya. Oh, yang ketiga, oke. Kalau saya baca dari berbagai jurnal penelitian, Ya. temperatur kebanyakan dipakai terus dari kali. Temperatur dipakai? Kebanyakan dari berbagai ukuran itu pakai terus dari kali. Apakah demikian? Kenapa nggak pakai Celsius? Yang saya baca dari berbagai jurnal penelitian. Oke. Ada keistimewaan pada kalau derajat Kelvin. Oh, Kelvin. Oh, oke. Ya, nol mutlak. Ya. Yang pertama terkait dengan kiamat. Apakah secara saintifik kiamat itu dibenarkan atau diakui? Iya. Semua yang ada ini ada awalnya dan ada akhirnya. Iya. Nah, kalau di Al-Qur'an, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Segala sesuatu ini ada awal dan ada akhir. Maka kalau kita mengamati jagat raya tadi, jagat raya ini sedang mengembang. Pakai teleskop melihat ke atas menjauh, ke bawah di Amerika, di balik bumi kita menjauh ke sono, ke samping katakanlah di Timur Tengah ke arah barat sana, di Samudra Pasifik atau di Australia ke sana. Jadi bagi bumi yang bulat ini, jagat raya ini mengembang ke segala arah. Expanding universe dalam astronomi atau kosmologi disebut sebagai expanding universe. Nah, maka kalau ini mengembang, kalau ditarik ke masa lalu, berarti lebih kecil. Kalau ini 13,8 miliar tahun, maka 10 miliar tahun yang lalu pasti lebih kecil. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maka ketemulah, muncullah teori Big Bang itu, bahwa seluruh jagat raya yang sekarang besarnya nggak berhingga itu, dulu ada di satu titik. Nah, di Al-Quran ada cerita tentang itu. Awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah mereka orang yang ingkar itu tidak tahu bahwa dulu langit dan bumi semua jagat raya ini bersatu padu dan kemudian kami pisahkan dengan kekuatannya, fafataqnahuma. Jadi kalau ditarik ke masa lalu akan ketemu namanya titik singular. Singularitas atau titik singular itu adalah seluruh massa, energi, isi jagat raya, ruang waktu itu ada di satu titik itu. Waktu ke nol. Nah gitu. Jadi ada waktu ke nolnya. Nah ini kalau diteruskan mengembang, maka ada 3 kemungkinan jagat raya ini. Yang pertama, mengembang terus kemudian menjadi dingin. Ya, secara termodinamika kalau ini mengembang terus tidak terbatas ruangannya, maka energinya akan terurai, terdispersi kemana-mana dan menjadi dingin sampai tidak memungkinkan adanya dinamika di dalam jagat raya. Itu adalah skenario pertama kiamat. Pasti akan mendingin ya istilahnya. Mendingin dan tidak memungkinkan adanya dinamika. Yang kedua adalah berhenti di satu kejauhan tertentu. Jadi kalau saya punya batu, saya lempar ke atas, Pak. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau kekuatan lemparnya ini sedemikian besarnya melawan atau melebihi gravitasi bumi, maka batu itu lepas keluar angkasa. Oke, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, kekuatan lempar ini sama dengan kekuatan gravitasi bumi. Maka dia akan berhenti di ketinggian tertentu, geostasioner. Tapi kalau lemparan saya tidak cukup kuat, dia akan melambat kemudian jatuh lagi. Nah, sama kurang lebih jagat raya secara sederhana digambarkan seperti itu. Kemungkinan pertama mengembang terus, kemudian bubar.
atau di satu titik ya sampai satu kondisi yang juga itu tidak memungkinkan. Yang pertama pecah, yang kedua ini tidak memungkinkan adanya kehidupan. Nah, yang ketiga ini mengkerut kembali, Pak. Jadi kalau ini open universe, ini closed universe. Dia akan kembali lagi mengembang, kemudian mengerut kembali ke titik semula yang disebut sebagai big crunch. Runtuh total. Dulu tidak ada, diciptakan, mengembang, kemudian mengerut lagi dan kemudian runtuh. Itu yang diceritakan Al-Quran, bukan yang lepas pecah, bukan yang berhenti di satu titik, tapi ada ayat yang mengatakan dan Allah lah yang meluaskan langit dan Allah menahan langit itu supaya tidak lenyap, artinya tidak mengembang terus. Terus di ayat yang lain lagi di surat Al-Anbiya 103-104 diceritakan itu Allah menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Nah, kenapa menggulung lembaran kertas? Itu kaitannya dengan dimensi. Jadi ada teori yang mutakhir terkait dengan dimensi jagat raya. Jagat raya ini ternyata bukan universe tapi multiverse. Ya ini kajian terbaru. Uni itu satu, universe jagat raya cuma satu, multiverse jagat raya wake. Yang istilah Al-Quran disebut sebagai sab'as samawat, langit berlapis 7. Nah, muncullah teori yang disebut membran teori, M teori. Jadi setiap jagat raya itu kayak dianggap lembaran-lembaran lapisan yang kemudian menggulung. Nah, gitu, digelar, digulung ya. Jadi ngeri itu ya, informasi Al-Qur'an itu ngeri. Selalu beriringan dengan penemuan-penemuan baru. Oke, jadi jagat raya mengerut kemudian big crunch, runtuh. Itulah kiamatnya jagat raya menurut versi ilmiah. Tetapi di Al-Qur'an digambarkan kiamat itu ada dua, kiamat sugro sama kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, kematian kita itu bagian dari kiamat sugro. Kemudian hancurnya bumi kita itu juga kiamat kecil, kiamat sugro. Al-Quran menggambarkan bumi akan dibombardir bebatuan dari luar angkasa. Ini ceritanya ada di buku Ternyata Akhirat Tidak Kekal ya, saya nulis seperti itu. Kapan-kapan kalau berminat. Menarik. Hancurnya peradaban di bumi, kemudian jagat rayanya masih ngembang terus sampai mentok. Begitu jagat rayanya mengerut, apa yang terjadi? Entropinya, hukum alamnya berjalan terbalik. Kalau di alam mengembang ini tadi kekacauannya meningkat atau menurun? Meningkat. Yang seger tambah busuk, yang gagah tambah ngelentruk gitu ya, yang hidup mati. Tapi lagi diwalik apa yang terjadi? Yang busuk jadi seger, yang rusak jadi utuh kembali, yang mati jadi hidup. Pak, ini hari kebangkitan, Pak. Ya, ini sudut pandang dari pendekatan ilmiahnya. Begitu mudahnya Allah akan mengembalikan yang segala macam yang rusak itu untuk dibangkitkan kembali di fase akhirat ketika ini digulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Jadi kiamat ada dua. Satu, bumi ini dengan cara apapun pasti akan kiamat, Pak. Perang nuklir kiamat. Gas di matahari habis, meledak jadi supernova, dimakan buminya oleh lidah apinya matahari, ya kiamat. Tapi yang diceritakan Al-Quran bukan itu. Yang diceritakan Al-Quran ada dalam surat Al-Mulk 16-17. Allah akan mengirimkan badai berbatu. Ada asteroid, ada meteor dan sebagainya. Kalau itu nyerbu bumi, bubar, Pak. Peradaban di bumi bubar. Itu kiamat pertama. Nanti dibangkitkan di fase mengkerut itu. Terus kiamat sugro adalah lenyapnya jagat raya. Setelah itu apa, Pak? Wallahu a'lam. Allah akan memulai penciptaan lagi, begitu kata surat Al-Anbiya 104. Satu drama selesai gitu ya, diciptakan lagi, balik mana ciptakan lagi, ya terserah Allah, Allah Maha Pencipta. Itu pertanyaan pertama, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, jadi pasti akan mengalami kiamat, dan kiamatnya ada kiamat kecil, kiamat besar.
Yang kedua, terkait dengan kita berada di dalam dimensi, ya. Jadi agak abstrak menjelaskan dimensi. Dimensi itu apa? Dimensi itu ukuran. Kalau saya punya garis satu garis thread, maka ini adalah benda satu dimensi. Lek diukur cuma panjangnya 1 meter misalnya. Tapi kalau ini ada garis panjang dan lebar, menjadi 2 dimensi, menjadi luas, panjang kali lebar. Ukurannya bukan meter tapi meter kuadrat, meter pangkat 2, itu dimensinya 2 berarti. Kalau luasan ditumpuk-tumpuk jadi volume, jadi kubus, jadi balok, maka panjang kali lebar kali tinggi, itu dimensinya 3. Yang mudah-mudahan nangkep maksudnya dimensi itu adalah ukuran ruangan atau ukuran benda. Makhluk manusia ini dimensi berapa? 3, karena kita punya panjang, punya lebar, punya tebal. Tapi kalau bayangan di dinding, itu makhluk berdimensi berapa? 2, karena dia luas, tidak punya tebal itu. Bayangan itu cuma punya panjang kali lebar. Oke? Ini cerita Isra Mi'raj sebetulnya ya, bagaimana melintasnya Nabi masuk ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi bersama malaikat. Jadi Bapak Ibu, di ruangan ini itu ada 2 alam yang berbeda. Satu adalah alam permukaan tembok, yang hidup di situ adalah makhluk bayang-bayang. Di ruangan ini ada alam berdimensi 3, yang hidup adalah kita, manusia, segala macam. Bayangan itu bisanya bergerak cuma naik, turun, kanan, kiri. Bisa maju apa enggak dia? Nggak bisa. Dia terikat di tembok itu. Ya, kanan, kiri, atas, bawah, ya muter-muter ya di permukaan tembok itu. Gak ceritane, bayangan itu lepas dari tembok terus nguber jenengan melayu kabeh. Dia makhluk 2 dimensi yang hidup di alam 2 dimensi. Tapi kita bisa bergerak kanan, kiri, atas, bawah, maju, mundur. Oke? Kita hidup di 2 alam yang berbeda. Nah, maka bagaimana, apakah bayangan itu bisa masuk ke ruangan ini? Bisa apa enggak? Nggak bisa ya? Ayo, bisa apa enggak? Bayangan itu bisa masuk ke ruangan ini, bisa apa enggak? Nggak bisa. Ada yang berbeda pendapat? Bisa. Kalau dia dengan caranya sendiri nggak bisa dia. Tapi kalau saya bantu oleh makhluk yang berdimensi lebih tinggi, ya, saya ada di dimensi lebih tinggi, bisa. Gimana caranya? Saya berjalan ke tembok itu, nempel di tembok itu, punggung saya nempel di tembok, terus saya bilang ke bayangan itu, hei bayangan, mencolok onang punggungku yo. Dia mencolok ke punggung saya bergerak masuk ke ruangan ini. Bayangan itu hilang dari dunianya dia, berada di sini melihat, loh duniaku ndek kono rek, konco-koncoku bayangan ada di tembok itu. Dia masuk ke dimensi ini. Gitu, mudah-mudahan menjelaskan, soalnya panjang kalau diceritakan, tapi sudah dapat poin dari pertanyaan tadi. Ketika seseorang masuk ke dimensi lebih tinggi, bagaimana caranya? Ya, dia mesti dibantu oleh makhluk dari dimensi yang lebih tinggi. 1. Yang kedua, badan Nabi, badan manusia kan material, gitu ya. Apa bisa melakukan kecepatan cahaya? Ya, ini dibuktikan kemudian dalam pendekatan ilmiah bahwa materi itu bisa dimusnahkan, berubah menjadi energi, menjadi cahaya. Ya, Einstein juga yang merumuskan E sama dengan mc kuadrat. E itu energi, M itu massa, C itu cahaya kuadrat. Jadi energi bisa diciptakan dari massa M yang dimusnahkan, besarnya dikalikan dengan kecepatan cahaya kuadrat gitu. Nah, kemudian di laboratorium nuklir, ya, kebetulan saya belajar di situ. Di laboratorium nuklir ada reaksi namanya reaksi anihilasi, reaksi pemusnahan. Partikel ditabrakkan dengan antipartikelnya, itu akan musnah. Proton dengan antiprotonnya, ya, neutron dengan antineutronnya, elektron dengan antielektronnya. Das, 2 kelereng kecil namanya partikel ini lenyap, berubah jadi cahaya.
Nah, kalau cahaya, seberkas cahaya ini dilewatkan medan inti atom dengan kekuatan di atas 200 mega elektron volt, cahayanya hilang, balik lagi jadi dua partikel dan antipartikel, namanya reaksi pair production. Jadi partikel lagi. Loh, artinya apa? Partikel bisa berubah jadi cahaya, cahaya bisa berubah jadi partikel. Itu adalah fakta empirik, fakta ilmiah. Berarti benda ini bisa dilenyapkan, berubah jadi cahaya. Cahaya dibalik namanya, berubah jadi benda. Tapi tidak sembarangan situasinya. Ada yang mengontrol, ada yang mengendalikan, ada teknologi yang sangat canggih. Yang kalau dalam science fiction, pernah nonton Mr. Spock yang telinganya yang Star Trek itu kalau mau pindah tempat jauh, caranya gimana dia? Masuk ke dalam tabung, terus disinari, ceras, dimusnahkan materialnya, berubah jadi gelombang, dipancarkan kayak gelombang televisi atau gelombang radio, di sana ditangkap lagi, dimaterialkan lagi. Jadilah manusia kembali. Tapi kalau belum bisa itu jangan coba-coba, nanti mata nggak kembali ke sini, kaki nggak kembali ke sini, somorat marit kabeh gitu ya. Tapi secara teoritis itu bisa dilakukan. Jadi ketika badan Nabi diubah menjadi cahaya, maka beliau bergerak dengan kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Jarak Mekah Palestina cuma 1.500, ditempuh dengan kecepatan cahaya cuma 0,05 detik saja. Sakedipan mata Nabi badannya sudah hilang di Mekah, sudah berpindah ke Palestina. Ya, ini versi ringkas dari ceramah Isra Mi'raj. Pertanyaan ketiga tadi apa Pak? Lupa saya. Derajat Kelvin ya. Ya, derajat Kelvin. Jadi memang ada beberapa skala untuk mengukur suhu. Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Itu sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan yang diukur suhunya. Kalau cuma suhu-suhu normal saja itu menggunakan Celsius seperti ini. Tapi kalau sampai minusnya sekian puluh derajat, sekian ratus derajat minus di bawah nol, maka tidak akurat lagi derajat Celsius, menggunakan pengukurnya derajat Kelvin. Karena 0 derajat Kelvin itu sama dengan minus 272 atau 73. Jadi jauh sekali di bawahnya. Jadi kalau sudah disebut 0 derajat Kelvin itu 0 mutlak. Tapi kalau masih 0 derajat Celsius, wah itu masih panjang, pendinginannya itu masih panjang. Nah, mengukur suhu di angkasa luar itu menggunakan derajat Kelvin karena dingin sekali. Kalau kita naik pesawat pada ketinggian 30.000 kaki, 40.000 kaki, udara di luar berapa? Sudah minus 30 derajat, minus 40 derajat. Kalau jenengan penerbangan internasional di luar itu bisa minus 50 derajat Celsius. Gitu. Kalau Kelvin kan masih di atas 0 derajat. Tapi begitu keluar angkasa, waduh, minus 100, minus 200, bisa minus ya tadi 0 derajat, 0 derajat mutlak, sehingga menggunakan derajat Kelvin. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, jam 6, mohon maaf insya Allah kalau kita diberi usia oleh Allah, mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi untuk mengkaji begitu banyaknya hikmah di dalam Al-Quran yang luar biasa, yang bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian sehat terus dan sampai di Ramadan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.